anak-anak kelas 12 IPS. Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Maria Jenny Elsyana dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 IPS. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita akan langsung masuk ke bab yang kedua ya. Materi-materi pokok dalam kegiatan pembelajaran pada bab kedua ini bertemakan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat ya. Nah, nilai-nilai kehidupan yang dimaksud adalah nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, serta keutuhan ciptaan atau lingkungan hidup ya. Kemudian pada bab yang kedua ini, tema yang pertama kita akan membahas nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Nah, jadi anak-anak, pada kegiatan pembelajaran ini kalian akan belajar tentang beberapa nilai kehidupan yang masih harus terus diperjuangkan, yaitu keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, serta keutuhan lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Kristiani Gereja Katolik ya. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang keadilan ya. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misalnya hak untuk hidup yang wajar ya, hak untuk memiliki agama atau kepercayaan, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Nah, anak-anak, keadilan menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan juga keutamaan ya. Yang pertama, keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh yang menjadi hak mereka dan diperlakukan dengan sama ya. Nah, ini misalnya di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, maka semua orang akan diperlakukan secara adil atau tidak memandang suku, agama, ras, atau aliran tertentu ya. Kemudian yang kedua, keadilan sebagai tuntutan menuntut agar keadaan adil tersebut diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Kemudian keadilan sebagai keutamaan adalah sikap dan tekad untuk melakukan hal yang adil ya. Nah, selanjutnya keadilan dibedakan menjadi 3 jenis ya, yaitu keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan legal ya. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas keadilan kumulatif ya. Keadilan kumulatif itu menuntut kesamaan dalam pertukaran ya. Nah, misalnya mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas ya, sehingga tidak ada yang rugi ya, jadi sama-sama untung. Nah, itu yang dimaksud dengan keadilan kumulatif ya. Kemudian keadilan distributif yaitu keadilan yang menuntut kesamaan dalam membagikan hal yang menguntungkan dan merugikan dalam menuntut pengorbanan ya. Nah, misalnya kekayaan alam dinikmati secara adil dan pengorbanan untuk membangun dipikul bersama-sama dengan adil. Itu contohnya ya. Kemudian keadilan legal menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi anak-anak, perwujudan keadilan dalam ketiga arti yang tadi sudah Ibu sebut dan jelaskan itu tergantung pada pribadi-pribadi yang bersangkutan ya. Kemauan untuk bersikap adil atau tidak juga ditentukan oleh struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Keadilan yang tergantung pada tiap-tiap pribadi ya. Misalnya upah untuk karyawan atau buruh tergantung pada sang majikan. Ini disebut keadilan individual ya. Kemudian perwujudan keadilan yang tergantung dari struktur dan proses politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya seorang buruh tidak hanya tergantung pada rasa keadilan sang majikan ya, tetapi juga dari situasi ekonomi dan politik yang ada. Nah, kalau itu contohnya disebut dengan keadilan sosial ya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu perampasan dan pengusiran hak milik orang ya. Ini salah satu bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian perampokan dan korupsi, pemerasan dan rekayasa,
keengganan membayar hutang termasuk kredit macet yang berbuntut merugikan rakyat kecil dan sebagainya ya. Kemudian kekerasan dan penipuan. Nah, semua tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sadar atau tidak sadar sering tidak menghormati hak milik orang ya, termasuk hak milik masyarakat dan juga negara. Selanjutnya, akar masalah ketidakadilan ya. Nah, anak-anak, tindakan ketidakadilan biasanya berakar dari hal-hal berikut ini ya. Yang pertama itu kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat kita lebih banyak disebabkan oleh sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tidak adil ya. Nah, sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dibangun oleh penguasa dan pengusaha sering menciptakan ketergantungan rakyat kecil ya. Di samping itu, pembangunan ekonomi, sosial, politik dunia dewasa ini juga belum menciptakan kesempatan yang luas bagi orang-orang kecil, tetapi justru mempersempit ruang gerak mereka untuk mengungkapkan jati dirinya secara penuh ya. Nah, anak-anak, kita dapat melihatnya dalam lingkup yang besar di dalam percaturan negara-negara, dan kita mengalaminya di dalam lingkup yang kecil ya, di lingkungan kita sendiri. Misalnya orang-orang kecil tetap saja menjadi orang yang tersisih dan menderita. Jadi keadaan ini sungguhlah tidak adil ya. Kemudian yang kedua itu ada berbagai bentuk ketidakadilan. Misalnya sikap diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan terhadap kaum perempuan dan pendatang atau imigran ya. Nah, anak-anak, penganiayaan karena asal usul etnis atau atas apapun dasar kesukuan kadang-kadang berakibat pembunuhan massal ya. Misalnya itu penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kepercayaan tertentu oleh partai-partai penguasa karena ingin mempertahankan kepercayaan yang mereka anut. Kemudian perlakuan semena-mena terhadap orang-orang dari aliran politik tertentu juga masih sering terjadi. Nasib orang-orang jompo, yatim piatu, orang sakit, dan cacat juga sering tidak diperhatikan ya. Orang-orang ini tentu saja sangat menderita karena tidak mampu berbuat apa-apa ya. Selanjutnya, kata Alkitab tentang ketidakadilan. Kalian bisa melihat kata Alkitab tentang ketidakadilan itu dalam kitab Amos ya, bab 5 ayat 7 sampai dengan 15. Kemudian dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 46. Kalian bisa melihat kisahnya di dalam kitab ini ya. Nah, anak-anak, dari kedua perikop kitab suci di atas, kita dapat mengetahui hal-hal berikut ya. Yang pertama, keserakahan rupanya senantiasa terjadi di sepanjang hidup manusia. Nah, di dalam kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15 diceritakan tentang orang-orang yang serakah yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain. Kemudian situasi masyarakat atau bangsa Israel pada zaman Nabi Amos tampil adalah kekayaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Jadi orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil ya. Kemudian ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus. Terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan sosial. Selanjutnya, upaya memperjuangkan keadilan. Yang pertama, keadilan adalah dasar masyarakat dan negara. Keadilan adalah keutamaan sosial yang paling mendasar, sebab keadilan tidak hanya mengatur kehidupan orang per orang ya, melainkan kehidupan antar manusia. Keadilan adalah keutamaan khas manusiawi karena dengan sadar dan sengaja, yakni dengan menggunakan akal budi dan kehendak bebas, manusia mengakui hak orang lain, bukan hanya karena takut atau beruntung ya. Nah, anak-anak, keadilan adalah suatu prinsip menata dan membangun masyarakat ya. Prinsip ini tidak jarang harus melawan kekuatan lain yang juga menyusun masyarakat, misalnya masyarakat kekuasaan, masyarakat yang dibangun berdasarkan ideologi tertentu dan sebagainya. Di mana tidak ada keadilan, maka masyarakat atau negara memiliki dasar yang goyah ya.
Selanjutnya, pola pendekatan untuk menegakkan keadilan adalah pola kooperatif ya. Pola ini melibatkan orang-orang yang tertindas untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan. Langkah-langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kita perlu menyadari dengan baik masalah hak-hak dasar manusia sehingga orang-orang dapat menentukan hal yang perlu dilindungi dan hal yang perlu ditegaskan ya. Nah, keadilan merupakan suatu kenyataan yang harus diperjuangkan untuk menghadapi situasi dunia yang tampak semakin tidak menentu ya, yaitu terjadinya ketidakadilan dan pemerkosaan terhadap hak-hak dasar manusia ya. Tidak seorang pun boleh dirampas hak-haknya dan tidak seorang pun juga boleh merampas hak orang lain karena semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luhur ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu keadilan hanya dapat diperjuangkan dengan memberdayakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan ya. Tidak cukup hanya dengan karya belas kasih ya. Para korban ketidakadilan harus disadarkan tentang situasi yang sebenarnya ya, dan kemudian bangkit bersama-sama melalui berbagai usaha kooperatif untuk memperbaiki nasib. Dengan cara demikian, suatu struktur dan sistem sosial yang tidak adil akan dapat diperbaiki ya. Selanjutnya, cara bertindak yang tepat adalah dengan memberikan suatu kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk mencapai suatu keadilan dalam diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita harus memulai dari diri dan lingkungan kita sendiri, misalnya dalam lingkungan hidup menggereja, dalam keluarga, dan juga dalam masyarakat ya. Kemudian yang terakhir, usaha memperjuangkan keadilan dan kesetiakawanan dengan mereka yang diperlakukan tidak adil hendaknya tidak dilaksanakan dengan kekerasan ya. Karena keunggulan cinta kasih dalam sejarah menarik banyak orang untuk memilih dan bertindak tanpa kekerasan melawan ketidakadilan. Maka dari itu bekerja sama perlu diusahakan ya, jadi saling bekerja sama. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan tema yang baru. Tetap semangat, jangan